Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu, bahagia, dan jangan lupa tersenyum ya. Dalam ruang Astrindo Belajar, media belajar siswa SMK di Mapel Fisika Kimia, kita akan membahas tentang elastisitas bahan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa memahami tentang elastisitas. Yang kedua, siswa memahami tentang hukum Hooke. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang susunan pegas. Yang pertama, tentang elastisitas bahan, di mana kecenderungan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Ini adalah definisi dari elastisitas. Benda yang memiliki elastisitas disebut benda elastik. Sebaliknya, benda yang tidak memiliki sifat elastik disebut benda plastis. Kita bisa lihat di sini contoh gambar. Di sini ada suatu pegas, kemudian dikasih beban sebesar F dengan kondisi awal, kemudian saat kita tarik sehingga dia akan mengalami perubahan atau mengalami pertambahan panjang. Bahwa setiap benda memiliki batas elastisitas yang berbeda-beda. Jika penambahan benda melewati batas elastisitas, maka bahan tersebut akan putus. Contohnya di sini ada suatu pegas atau benda yang elastis, kemudian dikasih beban. Jika beban ini terlalu besar atau terlalu berat, maka benda yang tadinya elastis akan terjadi putus atau melebihi batas elastisitas. Walaupun selentur apapun atau seelastis apapun benda, pasti memiliki batas elastisitas. Yang kedua, tentang hukum Hooke. Menurut Hooke, besarnya gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Dari hubungan ini dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. F sama dengan K kali delta X, di mana F sebanding dengan delta X. Semakin besar yang diberikan, maka pertambahan panjang pun akan bertambah atau semakin besar, di mana F sama dengan gaya satuannya Newton, delta X perpindahan panjang satuannya N, dan K konstanta pegas satuannya N per N. Contoh soal dari hukum Hooke. Suatu karet ditarik dengan gaya 40 Newton. Jika konstanta pegas karet 2000 Newton per meter, berapa pertambahan panjang karet? Diketahui F sama dengan 40 Newton, K sama dengan 2000 Newton per meter. Ditanya delta X, jawab delta X sama dengan F per K. Jadi 40 dibagi 2000, sehingga delta X sama dengan 0,02 meter. Jadi pertambahan panjangnya adalah 0,2 meter. Yang ketiga adalah tentang susunan pegas. Di susunan pegas ini ada dua macam. Yang pertama adalah susunan seri, di mana dua buah pegas dengan konstanta pegas K1 dan K2 disusun secara seri. Konstanta pegas gabungan atau KS diperoleh dengan cara berikut. Rumusnya adalah jika susunannya seri, ini biasanya beruntunan atau bersambung. Maka rumusnya adalah 1 per KS2 sama dengan 1 per KS K1 ditambah 1 per K2 ditambah seterusnya. Jadi kalau susunannya seri, maka seper atau pecahan, di mana K1 konstanta pegas 1, satunya Newton per meter, K2 konstanta pegas 2 Newton per meter, KS adalah konstanta pegas pengganti atau gabungan, satuannya Newton per meter.
Yang kedua adalah susunan paralel, di mana dua buah pegas dengan konstanta pegas K1 dan K2 serta K3 disusun secara paralel. Konstanta pegas gabungan Kp diperoleh dengan cara sebagai berikut dengan rumus Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Dan susunan paralel ini susunan pegas berbentuk berbanjar atau sejajar. Ini rumusnya ditambahkan saja ya, dimana K1 adalah konstanta pegas 1 satuan Newton per meter, K2 konstanta pegas 2 Newton per meter, Kp adalah konstanta pegas pengganti atau gabungan Newton per meter. Cukup jelas ya dalam materi ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.